Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kedatangan seorang customer. Ini unit Mercy tipe apa ya Pak? B180. Mercy B180. Ini beliau mengeluhkan infonya transmisi, perpindahan transmisi dari P ke N-nya ini nggak bisa berfungsi. Meskipun sudah dikontak, diinjak rem, juga tetap tidak bisa berfungsi. Jadi perbaikannya, langkah awalnya nanti kita akan bongkar ininya dulu. Kita lihat nanti step by stepnya, akan coba saya pandu ya. Sekali lagi mohon maaf, bukan berarti saya bermaksud menggurui teman-teman sekalian ataupun merasa lebih hebat, bukan, tapi kita belajar sama-sama, yang intinya seperti itu. Nanti kita perlihatkan untuk videonya bagaimana cara proses pembongkaran dan proses perbaikannya. Oke, step by stepnya nanti kita uraikan ya. Oke, langkah pertama yang perlu kita persiapkan adalah kunci bintang. Kalian harus punya kunci bintang yang di tengahnya berlubang, karena nanti akan ketemu dengan kunci bintang yang ada tonjolannya. Kemudian juga obeng yang kecil saja sebagai alat pencungkil, ataupun jika kalian memiliki alat pencungkil yang terbuat dari plastik atau fiber itu lebih baik. Dan siapkan juga untuk kunci sok 10. Oke, masuk ke proses pembongkaran. Kalian perhatikan yang di tengah di persneling itu ada kotak krum. Yang kalian harus lakukan adalah mencungkil dari kotak krumnya itu tersebut. Step berikutnya adalah membuka dari tuas persnelingnya dengan cara yang krum bagian bawah persneling itu diputar, dan kemudian nanti tuas tombolnya tinggal ditarik ke atas. Berikutnya kita buka bagian cover yang menutupi atas depannya ya. Sebelumnya pastikan cover sudah dibuka, yang panel chrome-nya, kemudian persneling juga sudah terbuka. Kemudian nanti kita bisa angkat bagian cover atas depan. Terdapat dua buah baut bintang yang ada di bundaran yang saya tandai, dan juga baut yang mengait pada cover yang berwarna kuning. Ini bisa kita lepas terlebih dahulu. Dan juga baut yang mengait pada armrest di bagian bawah dan juga di bagian atasnya ya. Semua baut dilepas ini dengan menggunakan kunci bintang. Oke, ini fokus di bagian persneling ini yang akan kita oprek, dimana di sini terdapat beberapa komponen, diantaranya ada selenoidnya, kemudian tuas transmisinya, dan juga ada modul penggerak dari selenoidnya. Oke, kalau kita perhatikan di sini ada semacam selenoid ya. Apabila dia diberikan arus tegangan, maka dia akan menonjol dan akan mendorong daripada pengunci transmisinya itu sendiri. Jadi kita bisa berasumsi bahwasannya kemacetan dari persneling ini bisa disebabkan karena selenoid yang tidak berfungsi ataupun selenoid yang tidak menerima perintah dari modul. Setelah kita bongkar lebih jauh, maka inilah komponen-komponen yang terdapat pada tuas persnelingnya. Ada modul, ada tuasnya itu sendiri, kemudian ada pengait untuk kabel persnelingnya, dan juga ada selenoidnya itu sendiri. Dan satu lagi yang tidak kalah penting, ini adalah switch untuk kontrol mode sportnya ya, atau mode manualnya. Dari awal ini memang saya sudah mencurigai adanya malfungsi di bagian selenoid, dan ternyata setelah kami cek ternyata betul, tetapi selenoidnya ini sendiri masih berfungsi dengan baik. Artinya ada hal lain yang perlu kita telusuri lebih lanjut, yaitu hantaran arus yang masuk ke dalam selenoid di sini. Ini kasusnya dia ini tidak stabil. Arus tegangannya yang harusnya mengeluarkan tegangan 12 volt, namun terkadang pembacaannya di alat deteksi ini hanya menunjukkan di 10 bahkan sampai 0 volt, mengakibatkan selenoidnya itu sendiri tidak bisa berfungsi atau tidak bisa bekerja dengan baik.
Setelah kita dalami lebih lanjut, dan yang menjadi tersangka utamanya menurut saya adalah modul yang mengatur untuk pengaturan solenoidnya ini sendiri. Jadi di sini kita lakukan penggantian modul yang ada pada transmisinya. Oke, jadi sudah kita perbaiki tadi ya, meskipun agak makan waktu lama ini. Jadi biarlah saya yang pusing-pusing, nanti tuh teman-teman tinggal menikmati hasilnya. Oke, ini sudah bisa, tapi memang belum saya pasang sempurna. Ini sudah bisa berfungsi, bisa mundur, maju. Ya. Ya. Tadi posisinya nggak mau ini ya, nggak mau di posisi P, mau lari ke D atau ke R itu nggak bisa, dia nggak bisa diperintah untuk mundur. Sekarang sudah bisa. Jadi ada beberapa faktor yang memang menjadi penyebabnya ya, jadi harus kita pahami dulu dari jalur mekanismenya. Yang bermasalah biasanya bisa ditimbulkan dari solenoidnya ini. Solenoid ini dia berfungsi untuk mendorong tuas di sini yang mengarah ke stopper bawah. Jadi kalau ininya macet, otomatis solenoidnya macet, dia juga nggak akan bisa bekerja. Nah, solenoidnya ini disuplai dari modul. Ini modulnya. Bisa jadi solenoidnya bagus, modulnya yang bermasalah. Gitu. Jadi harus diperhatikan dengan seksama. Kita usut dulu dari jalur pengkabelannya, terus kemudian cek juga dari output modulnya apakah betul tegangan yang keluar itu 12. Baru kalau sudah cek tegangan keluar benar 12, sininya tidak bekerja, berarti solenoidnya yang bermasalah. Oke guys, ini kita susun ulang, kita pasang supaya pekerjaan menjadi diselesaikan segera. Thank you ya.